Disclaimer, cerita ini sepenuhnya berasal dari novelnya, bukan dari manhwa atau manhwanya. Jadi maaf jika ada beberapa perbedaan dalam alur ceritanya. Dan sebelum ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu. Kalau sudah, gas ke ceritanya. Di sebuah ngarai terpencil, pohon-pohon tumbuh raksasa hingga menyentuh awan, menutupi langit. Tiba-tiba sebuah jeritan melengking membelah kesunyian. Seekor elang emas mutan raksasa sedang melayang di langit. Elang ini bukan elang biasa. Ukuran bentang sayapnya mencapai 5 meter, 2 kali lipat elang normal. Bulunya berkilau seperti emas murni dan cakarnya mampu merobek baja setebal 10 sentimeter. Ia adalah predator puncak yang telah berevolusi, tingkat 0 level 7, dengan kecepatan dan ketajaman yang mematikan. Yuzeyu tahu bahwa elang itu sedang mengincarnya. Meskipun si elang sangat kuat, ia tidak berani menyerang sembarangan karena Yuzeyu memancarkan aura intimidasi sejauh 10 meter. Aura ini membuat hewan apapun merasa terancam jika mendekat. Sudah setengah bulan elang emas itu berputar-putar di langit, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Kehadirannya membuat penghuni lain di bawah perlindungan Yuzeyu ketakutan. Kawanan elang peregrine. Meski mereka burung pemburu yang hebat, mereka hanya berada di level 3. Mereka kalah jauh dari si elang emas dan terus menjerit gelisah. Rubah merah, red fox. Hewan ini hanya bisa gemetar ketakutan di dalam sarangnya, sadar bahwa bagi elang raksasa itu, ia hanyalah sekadar camilan. Yuzeyu terus bersiap. Ranting-rantingnya yang menjuntai seperti air terjun sebenarnya adalah senjata yang siap menyerang kapan saja. Terjadi perang saraf. Elang emas punya kesabaran luar biasa untuk mengintai, sementara Yuzeyu tetap waspada menjaga wilayahnya dalam diam. Yuzeyu menyadari bahwa elang itu takut pada aura atau energi kuat yang terpancar dari tubuh pohonnya. Untuk memancing mangsanya turun, Yuzeyu melakukan sebuah trik. Menahan napas. Seperti teknik bela diri purba, ia menahan napas untuk menyembunyikan energinya. Berpura-pura mati. Seketika, ranting-rantingnya terkulai lemas. Pohon willow yang tadinya tampak gagah, kini terlihat seperti pohon layu yang tidak berdaya. Melihat musuhnya tampak melemah, insting berburu elang emas pun bangkit. Ia mengira pohon itu bukan lagi ancaman, melainkan mangsa empuk. Tanpa ragu, elang itu melesat turun dari langit dengan kecepatan tinggi seperti anak panah, mengincar pusak pohon tersebut. Namun, di balik permukaan tanah yang retak, Yuzeyu telah menyiapkan serangan mematikan. Ia mengendalikan 9 akar raksasa miliknya. Akar-akar itu melilit dan memutar hingga ujungnya menjadi sangat tajam, membentuk 9 tombak hitam yang keras. Akar ini disembunyikan di bawah tanah, menunggu saat yang tepat. Saat elang itu sudah sangat dekat dan menciptakan embusan angin kencang yang mengguncang tubuh pohon, Yuzeyu melepaskan serangannya. Duar! 9 tombak akar melesat ke atas dengan kecepatan suara. Elang emas yang menyadari bahaya mencoba menghindar, namun karena kecepatannya terlalu tinggi, ia tidak bisa berhenti mendadak. Salah satu tombak akar Yuzeyu berhasil menembus sayap elang tersebut. Meskipun sayap elang itu sangat keras seperti logam hingga mengeluarkan percikan api saat tertusuk, kekuatan Yuzeyu jauh lebih besar. Dengan sayap yang tertusuk dan momentum yang hancur, sang penguasa langit itu kini tak berkutik di hadapan sang pohon willow. Tak lama kemudian, sebuah suara misterius, sistem, bergema di benaknya. Ding, berhasil membunuh elang emas mutan. Poin evolusi plus 70. Syarat evolusi terpenuhi. Memulai proses evolusi tingkat 1. Begitu evolusi dimulai, tubuh Yuzeyu bergetar hebat. Kekuatan raksasa mengalir ke setiap selnya.
Batang pohonnya membesar berkali-kali lipat dalam hitungan detik. Kini, tubuhnya begitu besar hingga butuh beberapa orang dewasa untuk memeluknya. Ia tumbuh menjulang hingga 30 meter, menembus langit ngarai. Daun-daunnya yang hijau rimbun kini mengeluarkan cahaya redup seperti kerlip bintang, membuat seluruh ngarai yang gelap menjadi terang benderang. Di bawah tanah terjadi perubahan yang lebih dahsyat. Akar-akar hitam Yuziyu merayap seperti naga tanah, menggali sangat dalam hingga mencapai kedalaman 100 meter. Tiba-tiba, akarnya menyentuh sesuatu yang dingin. Itu adalah sungai roh, aliran air bawah tanah yang kaya akan energi murni. Yuziyu mulai menyerap energi tersebut, memperkuat esensi kehidupannya melampaui tanaman biasa. Evolusi Yuziyu menciptakan pusaran energi spiritual yang sangat kuat di sekelilingnya. Hal ini ikut memicu perubahan pada hewan-hewan yang setia padanya. Rubah merah. Tubuhnya membesar hingga seukuran anak sapi. Bulunya merah, menyala seolah terbakar api. Dengan tatapan tajam, ia berdiri di atas batu besar, siap menerkam siapapun yang mengganggu tuannya. 8 elang peregrine. Burung-burung kecil yang dulunya bersarang di dahan Yuziyu kini berubah menjadi elang dewasa yang perkasa. Dengan rentang sayap mencapai 2 meter, mereka terbang ke langit, berpatroli ke segala arah untuk menjaga wilayah tersebut. Kini, tidak ada lagi yang berani meragukan siapa pemimpinnya. Di kedalaman ngarai yang sunyi, telah lahir penguasa sejati, pohon raksasa Yuziyu. Sementara itu di Muluk Ngarai, 2 kakak beradik bernama He Ching-er dan He Ling-er datang dengan niat awal hanya untuk mandi. Namun pemandangan di depan mata membuat mereka membeku. Ngarai itu kini berkilauan dengan cahaya aneh. Di sana, mereka melihat seekor elang emas raksasa dengan sayap selebar 5 meter yang terkulai lemas. Tubuhnya ditembus oleh 9 benda hitam panjang yang mirip tombak. Setelah diperhatikan lebih dekat, He Ling-er tersentak. "Kak, itu bukan tombak, itu akar pohon." "Iblis pohon?" bisik kakaknya He Ching-er dengan wajah pucak pasi. Selama beberapa bulan terakhir, berita di televisi memang aneh. Kapal pesiar ditelan bayangan raksasa di laut. Pesawat hilang ditelan kawanan burung misterius. Para ahli menyebutkan adanya zat bernama energi spiritual di timur atau mana di barat yang menyebabkan hewan bermutasi. He Ching-er awalnya tidak percaya pada tahayul atau era transenden ini. Namun melihat elang raksasa yang dibantai oleh pohon willow di depannya, ia sadar dunia yang ia kenal telah berakhir. Ketakutan membuat kaki He Ling-er lemas. Kakaknya mencoba menenangkan. "Ayo lari ke desa. Laporkan ini pada kakek. Kita bisa dapat hadiah." Namun, saat mereka berbalik untuk melarikan diri, mimpi buruk yang lebih besar muncul. Bukannya menjauh dari bahaya, mereka justru berlari kembali ke arah ngarai sambil menjerit histeris. Yuziyu yang baru saja masuk ke mode meditasi terganggu oleh teriakan tersebut. Ia mengangkat rantingnya dan melihat pemandangan yang mengerikan di cakrawala. Sebuah gelombang monster tengah bergerak menyerbu ke arah ngarai. Babi hutan raksasa seukuran sapi dengan mata merah menyala. Ular hijau panjang yang melesat seperti kawanan serigala yang matanya menyala hijau. Lebah mutasi yang berdengung keras. Dan di depan gelombang monster lapar itu, 2 gadis malang tersebut berlari dengan rambut acak-acakan, terjepit di antara monster hutan dan sang iblis pohon. 2 orang gadis, He Ching-er dan He Ling-er, terjebak dalam situasi hidup dan mati. Saat mereka hendak pulang ke desa, gempa bumi terjadi. Namun, yang lebih menakutkan adalah kemunculan gelombang besar binatang liar, burung dan hewan darat yang berlari membabi buta seolah-olah mereka gila.
Kedua gadis ini berlari sekencang mungkin hingga tubuh mereka penuh luka, memar, dan pakaian mereka robek-robek. Mereka berteriak minta tolong dengan putus asa, namun tidak ada manusia yang mendengar. Di tengah kekacauan itu, Yu Zeyu menyadari bahwa hewan-hewan itu menyerbu ke arahnya karena mereka tertarik oleh energinya yang kuat. Yu Zeyu memiliki kemampuan bernama regenerasi luar biasa. Dia bisa memanjangkan dahan-dahannya dari 10 meter menjadi 20 meter dalam sekejap untuk menyerang musuh dari jarak jauh. Alih-alih merasa takut, Yu Zeyu justru merasa tertantang. Baginya, di alam liar berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah yang bertahan. Dia menganggap kedua gadis yang terluka itu terlalu lemah untuk dipedulikan. Fokus utamanya adalah menghabisi gerombolan hewan yang mendekat. Yu Zeyu tidak bertarung sendirian. Dia dibantu oleh hewan-hewan mutan yang setia kepadanya. Seekor rubah sebesar anak sapi dengan bulu merah menyala. Dengan gerakan secepat kilat, ia mencabik-cabik babi hutan dan memburu hewan lain dengan sangat efisien. Sekelompok elang yang melakukan serangan menukik tajam dari langit disebut teknik bullet dive. Serangan mereka begitu kuat hingga bisa menembus tubuh hewan liar dalam sekali serang demi melindungi tuan mereka, yaitu Yu Zeyu. Setelah para pelayannya beraksi, Yu Zeyu akhirnya turun tangan sendiri. Dia menggerakkan ribuan dahan pohonnya seperti hujan panah yang jatuh dari langit. Setiap kali dahannya membunuh hewan, seperti burung pipit atau lebah mutan, Yu Zeyu mendapatkan poin evolusi dari sistem yang ada di dalam dirinya. Poin ini digunakan untuk membuat dirinya menjadi lebih kuat dan berevolusi menjadi makhluk yang lebih mengerikan. Nah, gimana menurut kalian cerita ini? Kalau menurut kalian seru, tolong beritahu saya dengan cara berkomentar di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.